Halo smart people, selamat datang di Zenza Channel bersama saya Iis Ariana. Sebelum dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe, turn on notification, like, comment, and share videonya ya. People, kali ini kita lanjut pada pembahasan berikutnya yaitu mengenai pengukuran. Nah, seperti pada pertemuan sebelumnya, mengukur itu adalah sebuah kegiatan, suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, yang akan kita pelajari di sini yaitu mengenai satuan baku dan tidak baku. Mungkin smart people masih ingat tentang pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya bahwa satuan baku artinya adalah satuan yang apabila diukur hasilnya selalu sama. Tapi dikatakan dia tidak baku kalau ketika pengukuran hasilnya tidak sama. Contohnya kalau kita mengukur menggunakan jengkal itu selalu berbeda hasilnya karena setiap jengkal, setiap orang itu pasti berbeda ukuran, maka hasilnya juga akan berbeda. Tapi berbeda halnya kalau kita menggunakan penggaris atau meteran. Ini pasti siapapun yang mengukurnya hasilnya akan selalu sama. Maka itu namanya adalah satuan baku. Nah, selain itu nanti ada juga pengukuran langsung dan tidak langsung. Kemudian kita akan pelajari mengenai kesalahan dalam pengukuran dan ketelitian dalam keselamatan kerja. Oke, lanjut ya. Ini yang tadi saya bilang bahwa kalau misalnya satuannya tidak baku artinya tidak sama, contohnya menggunakan jengkal dan hasta ya, depa dan juga langkah kaki. Kalau satuan baku yang hasilnya selalu sama, misal menggunakan penggaris, meteran, deraca dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya pengukuran. Nah, di sini pengukuran ada dua. Ada pengukuran langsung dan ada juga yang tidak langsung. Dikatakan dia pengukuran langsung, artinya pengukuran ini menggunakan alat ukur sehingga bisa diperoleh hasilnya secara langsung. Contoh, kalau misalnya kita mengukur lingkar pohon dengan menggunakan meteran, kan langsung kelihatan hasilnya ya. Atau mengukur meja menggunakan penggaris atau menggunakan meteran, ini sekali mengukur bisa terlihat hasilnya, artinya ini pengukurannya langsung. Tapi kalau pengukuran tidak langsung, ini adalah pengukuran yang membutuhkan proses minimal itu 2 kali untuk mengetahui hasil yang diukur. Jadi ketika sudah dapat hasilnya, diukur kembali itu ya. Contohnya tadi kalau misalnya tadi mengukur lingkar pohon dengan menggunakan meteran 1 kali, kalau ini 2 kali. Misal awalnya sudah mengukur lingkar pohonnya menggunakan si tali nih awalnya ya, dia tidak menggunakan meteran tapi menggunakan tali. Nah, dari tali ini nanti diukur menggunakan meteran atau menggunakan penggaris. Jadi menggunakan 2 langkah ya, berkali-kali untuk mendapatkan hasil pengukuran tersebut. Itu namanya adalah pengukuran yang secara tidak langsung. Nah, selain itu di dalam pengukuran ini ada beberapa kesalahan. Ya, diantaranya itu mengenai kesalahan sistematis, kemudian kesalahan acak. Nah, dikatakan kesalahan sistematis, ini kesalahannya berdasarkan alat ukur manusia dan lingkungan. Itu kalau misalnya kesalahan karena alat ukur, ini berarti kesalahan pengukuran biasanya alat ukurnya sudah rusak. Atau misalnya terjadi kesalahan saat mau mulai atau kalibrasi. Kemudian petunjuk nilai nolnya bergeser dari titik nol yang sebenarnya. Ya. Kemudian pegas pada neraca pegas itu melemah. Intinya di sini kalau misalnya kesalahannya menggunakan alat ukur, berarti kesalahan ini karena alat ukur itu tidak lagi berfungsi pada fungsinya karena sudah mengalami kerusakan. Nah, selain itu ada kesalahan pada manusia dalam pengukuran ya. Kesalahan pengukuran yang terjadi itu disebabkan tidak mengetahui cara pengukuran biasanya. Ya, misalnya salah baca angkanya. Harusnya misalnya kita menggunakan penggaris misalnya harusnya 2,4, tapi kita bacanya malah 2,5. Ini karena ketidakketahuan si manusia menggunakan alat ukur. Nah, selain itu ada juga kesalahan lingkungan. Kesalahan
pengukuran yang terjadi disebabkan dengan perbedaan lingkungan dengan waktu kalibrasi alat sehingga menyebabkan kesalahan. Contoh, kesalahan saat terjadi perbedaan suhu, tekanan, kelembapan udara, atau percepatan gravitasi dengan kondisi sewaktu kalibrasi. Jadi dari beberapa hal ini mempengaruhi bahwa lingkungan jadi penyebab akan kesalahan dalam pengukuran. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kesalahan acak. Kesalahan acak adalah kesalahan yang terjadi karena kondisi lingkungan yang tidak menentu sehingga akhirnya mengganggu kerja alat ukur. Misalnya adalah fluktuasi atau naik turunnya tegangan listrik. Ini kan dipengaruhi dengan lingkungan juga ya. Jadi hal ini karena tidak menentu, misal hari ini baik terus besoknya tidak, ini berarti kesalahannya termasuk kesalahan yang acak. Kecuali sudah terjadwal, ini bukan kesalahan acak, seperti itu. Oke, selanjutnya ketelitian dan keselamatan kerja. Nah, ketelitian pengukuran di berbagai bidang itu berperan penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan manusia. Contohnya ketelitian perhitungan dan pengukuran seorang teknik sipil untuk mendirikan sebuah bangunan serta ketelitian dan keselamatan kerja di laboratorium sekolah. Nah, biasanya kalau di dalam laboratorium itu kita punya yang namanya standar untuk melakukan sebuah kinerja di dalam laboratorium. Salah satunya menggunakan jas pelindung, kemudian menggunakan sarung tangan, dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, selanjutnya ini besaran pokok. Kemarin kita sempat bahas tentang besaran pokok ya. Besaran pokok itu ada 7, ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan molekul zat. Nah, selanjutnya di sini tuh ada panjang. Panjang ini menggunakan mistar, bisa juga menggunakan jangka sorong, bisa juga menggunakan mikrometer sekrup, ya. Tapi di sini biasanya kalau panjang itu menggunakan mistar. Kalau jangka sorong itu untuk mengukur diameter biasanya. Tapi diameter ini masuk dalam besaran pokok panjang. Kemudian mikrometer sekrup juga termasuk ke dalam besaran pokok panjang, meskipun dia yang diukur adalah ketebalan kertas. Ya, kemudian massa itu alat ukurnya adalah neraca Ohaus dan timbangan duduk. Nah, sedangkan waktu alat ukurnya adalah jam pendulum, stopwatch, dan jam atom. Nah, ketika smart people lihat dua gambar ini adalah alat untuk mengukur besaran panjang. Biasanya yang smart people sering lihat adalah mistar atau penggaris. Nah, di sini kita perkenalkan ada jangka sorong dan mikrometer sekrup. Jangka sorong itu yang ini ya, Nak, yang bentuknya seperti ini. Sedangkan mikrometer sekrup yang ini. Nah, sekarang kita mulai dari si jangka sorong. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang cara menghitung ketika kita melakukan penelitian pengukuran menggunakan si jangka sorong. Nah, ini bisa kita lihat ya, ada angka-angkanya ya, Nak ya. Sekarang perhatikan, ini adalah benda yang dia lakukan untuk diukur. Di bendanya dimasukkan dalam sini, kemudian dijepit. Nah, kita lihat angkanya. Nah, di sini. Nah, 2,4. Kenapa 2,4? Karena di sini adalah skala utama ya. Skala utama yang ini adalah skala Nonius. Oke, kita perhatikan lagi. Nah, skala utama itu diambil dari angka yang dekat dengan angka 0 dari skala yang ini, bawahnya. Ya, jadi di sini 2, berarti sini taruh 2. Nah, 4 dari mana? 4 itu diambil dari garis yang sebelum dekat dengan angka 0. Nah, yang ini. Jadi 4. Jadi 2 dari sini, 4 yang ini. Ditambah, nah ini kalau misalnya diperbesar, ini garis yang ini
itu nyambung ya, tidak terputus. Nah, dia tidak terputus. Ini ada di angka 7. Dan karena dia dalam sentimeter, maka angka 7 ini dikali dengan ketelitiannya. Oke, kita perhatikan. Nah, 7 dikali dengan ketelitiannya. Ketelitiannya adalah 0,01 kalau dalam sentimeter. Nah, ketika dikalikan dengan 0,01 akan jadi 0,07. Ya, misal seperti ini untuk lebih jelasnya. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini patokannya seperti ini. Ada garis lurus, ini yang sebutnya nanti sebagai garis untuk skala noniusnya. Nah, perhatikan cara membaca jangka sorong untuk melihat hasil pengukuran. Yang pertama, membaca skala utama. Nah, lihat gambar di atas, ini ada 2,1. Ingat, untuk menentukan skala utama itu patokannya adalah angka 0. Siapa garis sebelum ketemu angka 0? Oh, ternyata ada di sini. Ini berapa ya? Nah, di sini ada angka 2. Nah, di sini ada angka 2, maka di sini tulisnya 2. Ya, tapi di sini ada satu garis, berarti di sini 2,1. Kalau di sininya ada 3 garis, berarti 2,3. Tergantung dari pokok di sininya. Misal di sini 5 terus ini ada satu garis, berarti 5,1 untuk nilai skala utamanya. Gini, kita buat sebuah coretan terlebih dahulu. Oke. Ini ya, sebentar. Nah, ini rumusnya ini seperti ini. Skala sama dengan skala utama ditambah dengan SN itu skala nonius, nanti dikali dengan ketelitian. Kalau jangka sorong, kebetulan nanti ketelitiannya kalau dia dalam milimeter, itu ketelitiannya nilainya adalah 0,1 ya. Sedangkan kalau dia dalam sentimeter, nanti ketelitiannya adalah 0,01. Nah, sekarang perhatikan di sini, ingat, saya ulangi kembali, untuk membaca skala utama itu dilihat dari angka atau garis yang sebelum garis 0 yang bawah ini. Ternyata garisnya diletak yang ini ya. Nah, sekarang untuk menentukan skala utamanya, kita lihat, oh, di dekat garis ini ada angka berapa. Oh, ternyata angka pokoknya adalah angka 2. Maka di sini tulis adalah 2. Nah, karena di sini ada garis yang dekat angka 0 adalah yang garis yang ini, maka kita hitung dari angka 2 dia garis ke berapa. Kalau dia garis, ini kan kebetulan nanti garis ke 1 ya, maka di sini 2,1. Seperti itu. Ya. Ini kita untuk mengukur dalam sentimeter ya, 0,1. Nah, kemudian nanti kita akan bisa membaca skala Vernier. Nah, lihat di gambar di atas dengan seksama terdapat satu garis, di mana garis ini skala utama yang tepat bertemu dengan satu garis pada skala Vernier atau skala yang di bawahnya. Lurus, tepat lurus ya. Nah, ini terletak pada angka 3 pada skala Vernier. Nah, lihat di sini. Angka 3 yang ini. Jadi tidak jelas ya, di sini dia tidak terputus. Kalau ini lihat, ini dengan ini ada jedanya, terputus. Dengan ini terputus. Yang lain ini juga sama terputus. Kalau ini tidak terputus, berarti di sini ada di angka 3. Berarti ditambah skala noniusnya adalah 3. Misal kita akan menghitung menggunakan sentimeter, berarti kita masukkan di sini 0,01. Nah, kalau ada penjumlahan dengan perkalian, yang akan kita hitung terlebih dahulu tentunya adalah si perkalian. Maka yang belum kita hitung kita tulis ulang dulu. Berarti 2,1 ditambah, nah, 3 dikali 0,01. Kalau seperti ini
jangan bingung ya. Ini 0,0 tulis dulu di depan 0,0. Nah sekarang 3 dikali dengan 1 berapa hasilnya? 3. Nah seperti ini ya. Nah kemudian nanti ini kita jumlahkan. Cara menjumlahkannya bagaimana? Nah kita pakai cara susun. Misal gini, 2,1. Nah sekarang kalau menghitung koma seperti ini, tanda komanya ini kita luruskan. Sini 0, belakang 0 ada 0 lagi kan? Oke, maka tulis angka 0 di sini ya. Sebentar. Oke, tulis angka 0 di sini. Kemudian di belakang angka 0 ada angka 3. Kok 3-nya nggak punya teman di atasnya? Biarkan, yang penting untuk penjumlahan desimal ini atau yang kalian bilangnya adalah koma-komaan, yang penting komanya lurus ya. Mau dia tidak punya teman di atasnya tidak masalah, yang penting komanya lurus. Nah, ini dijumlahkan. Nah kalau dia tidak punya teman langsung aja, berarti 3, 1 ditambah 0 itu adalah 1, komanya turunkan di sini. Nah 2 ditambah 0 berarti 2, berarti hasilnya 213 cm ini ya. Nah tulis sini nggak apa-apa. Seperti itu smart people. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, untuk selanjutnya nanti kita akan bahas tentang micrometer subgroup. Nanti akan ada latihan soal mengenai jangka sorong. Jadi kita coba untuk review materinya dengan beberapa soal ya. Mohon segera cek untuk aktivitas. Oke smart people, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat and thank you.